Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Pada pagi ini kita melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar tentang kekongruenan dua bangun datar, pada kali ini kita akan belajar tentang kesebangunan dua bangun datar. Masih ingat nggih kemarin yang bangun-bangun kongruen itu seperti apa, syaratnya bagaimana, masih ingat? Sekarang disiapkan alat tulisnya. Kalau ada hal-hal yang perlu ditulis, bisa kalian tulis. Kita mulai nih. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah kalian nanti belajar, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian atau konsep dua buah bangun datar yang sebangun. Kemudian bisa menyebutkan syarat dua buah bangun datar yang sebangun dan bisa menentukan panjang sisi atau besar sudut pada dua buah bangun datar yang sebangun. Ini hampir sama dengan yang kemarin nih. Kalau kemarin kongruen, sekarang sebangun. Untuk mengetahui tentang konsep kesebangunan dua bangun datar, kita lihat seperti ini. Kalian amati, ini ada gambar, ini foto asli. Kemudian gambar yang kedua itu kalau didrag atau digeser ke atas seperti ini. Yang ketiga itu kalau digeser ke kanan. Yang keempat kalau gesernya itu pada pojok itu nih, pada kotaan pojok. Jadi kalau kalian mengedit foto pada komputer kan ada menu yang digeser ke atas, ke kanan, atau ke samping. Ternyata dari gambar semula, kalau digeser ke atas itu nanti gambarnya jadi lebih kurus. Kalau digeser ke kanan, ini jadi lebih gemuk ya. Nah, kalau gesernya itu ke samping, ini gambarnya tetap proporsional atau sebanding dengan gambar yang semula. Berarti kalau kita mau mengedit yang betul biar gambarnya sama seperti semula, itu gesernya itu ke samping. Nah, seperti ini gambar yang pertama dan yang kedua, itu bisa dikatakan sebagai dua buah bangun yang sebangun. Berarti dua buah bangun yang sebangun itu apa? Untuk lebih memahami, kita bisa melihat contoh berikutnya. Misalnya kalian punya pas foto. Pas foto ukurannya 2x3, kemudian 3x4 dan 4x6. Nanti kalian bisa mencoba sendiri dihitung ya. Dicek betul pas fotomu ukurannya sudah sama atau belum. Kalau sudah, nanti kalian lihat 3 foto ini sebangun atau tidak. Bagaimana cara menentukan ketiganya itu sebangun apa tidak? Nah, berarti kalau mau menentukan sebangun atau tidak, foto ini kan bangun datar nih. Kalau bangun datar itu kan punya dua unsur. Unsurnya apa? Unsurnya sisi sama sudut. Kalau ini bentuknya semuanya persegi panjang, berarti kan semua ukuran sudutnya sama. Berarti kita tidak perlu melihat ukuran sudutnya, karena sudutnya sudah sama. Nah, kita hanya mencari perbandingan yang proporsional tadi, itu kita membandingkan panjang sisi-sisinya. Kalau mau membandingkan, itu perjanjiannya yang bagian panjang ya dibandingkan dengan panjang, yang pendek dibandingkan dengan pendek, gitu ya. Kita lihat foto yang pertama yang ukurannya 2x3 dan 3x4. Ini kita cek apakah sebangun atau tidak. Kita bandingkan panjang yang pertama dengan panjang yang kedua, lebar yang pertama dibandingkan lebar yang kedua. Kita lihat panjang pertama itu 3, panjang yang kedua 4. Lebar yang pertama 2, lebar yang kedua 3. 3/4 dengan 2/3. Ini dua buah perbandingan yang tidak sama nilainya. Karena ini tidak sama, berarti ini tidak sebanding. Kalau tidak sebanding, maka pas foto yang pertama dan kedua tadi dikatakan tidak sebangun. Sekarang yang kedua, gambar yang pertama dengan yang ketiga. Jadi yang ukurannya 2x3 dengan 4x6. Kita bandingkan seperti tadi. Panjang pertama dengan ketiga, berarti 3/6. Lebar yang pertama dengan lebar yang ketiga, 2/4. Kalau kita sederhanakan, ini setengah, ini juga setengah. Ini dua nilai yang sama. Kalau ini perbandingannya sama, maka dikatakan bangun yang pertama dan ketiga itu adalah dua bangun datar yang sebangun. Sekarang yang kedua dan ketiga, seperti tadi kita bandingkan ya. Perbandingannya 4/6 dengan 3/4. Kalau disederhanakan,
Ini 2/3, satunya 3/4. Ini juga dua nilai yang tidak sama. Karena perbandingannya tidak sama nilainya, maka gambar yang kedua dan ketiga itu tidak sebangun. Gitu ya. Jadi bisa membandingkan. Kalau mencari dua buah bangun datar itu sebangun atau tidak, dicek dulu sudutnya sama perbandingan sisinya. Tuh. Berarti syarat dua buah bangun yang sebangun itu apa? Dua buah bangun dikatakan sebangun tadi kan bentuknya sama, ukurannya juga, ukurannya sama tidak? Bentuknya sama tetapi ukurannya tidak sama. Nah, untuk menentukan syarat dua buah bangun yang sebangun itu yang pertama adalah kita lihat sudutnya tadi. Sudut-sudut yang bersesuaian itu harus sama besar. Jadi kalau gambarnya seperti ini, mana sudut yang bersesuaian? Kalian lihat yang bersesuaian itu artinya letaknya itu sesuai. Kalau gambarnya seperti ini, A itu bersesuaian dengan E, B bersesuaian dengan F, G dengan C, D dengan H. Itu dua sudut yang bersesuaian. Lihat sudut yang bersesuaian, kalau itu sebangun mestinya sama. Kemudian sisi yang bersesuaian, itu perbandingannya juga harus sama. Berarti kalau bersesuaian sisinya siapa ini? AB dibandingkan dengan EF, BC dibandingkan dengan FG, CD dibandingkan dengan HG, dan AD dibandingkan dengan EH. Itu ya. Jadi dua buah bangun datar dikatakan sebangun itu harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian itu harus senilai dan sudut yang bersesuaian besarnya sama. Ini boleh dibalik yang nomor 2 yang disebut pertama juga boleh. Gitu ya. Jadi ada syarat sisi dan syarat sudut. Bisa difahami? Sekarang kita lihat notasinya. Dua buah bangun yang sebangun, jadi misalnya A, B, C, D dengan E, F, G, H itu memenuhi dua syarat tadi. Maka A, B, C, D, dan F, G, H itu sebangun. Notasinya, ini A, B, C, D, kemudian seperti S tidur ini. Ini artinya sebangun dengan E, F, G, H. Kalau notasi kongruen masih ingat nih? Jadi ada tanda sama dengan, kemudian ada S tidur. Jadi kalau sebangun hanya seperti ini. Kalau A, B, C, D dengan E, F, G, H tidak memenuhi syarat tadi, maka tidak sebangun. Kalau tidak sebangun, ya ini S tidur diberi garis miring. Berarti seperti ini, A, B, C, D tidak sebangun dengan E, F, G, H. Itu penulisan atau notasinya. Selain itu, kalau dua buah bangun sebangun atau kongruen, itu tolong perhatikan urutannya. Jadi urutan sudut yang bersesuaian harus sama. Tadi A, B, C, D. A bersesuaian dengan E, B bersesuaian dengan F, C dengan G, D dengan H. Maka menulisnya ya urut seperti ini. A, B, C, D sebangun dengan E, F, G, H. Atau kita mulai dari B ya. Misalnya B, C, D, A. Di sini juga F, G, H, E. Jadi urutannya itu sesuai sudut-sudut yang bersesuaian. Tidak boleh dibolak-balik. Gitu ya. Itu notasi dan cara menuliskan dua buah bangun yang sebangun. Sekarang kita lihat contohnya. Untuk menentukan sisi-sisi dan sudut yang bersesuaian pada dua bangun yang sebangun. Nah, ini diketahui bangunnya seperti ini. EGRSTU dengan EFGHIJ ini adalah dua buah bangun yang sebangun. Kalian disuruh menentukan sisi-sisi yang bersesuaian. Ini sisi yang bersesuaian ya kamu lihat bentuknya atau posisinya yang sama. Berarti PH bersesuaian dengan EF, QR dengan FG, RS dengan GH, dan seterusnya. Bisa dilihat nih, ini sisi yang bersesuaian. Boleh ditulis seperti ini, atau bisa ditulis dalam bentuk perbandingan. Ini PH dengan EF, QR dibandingkan dengan FG, RS dibandingkan dengan GH, dan seterusnya. Ini artinya pasangan sisi yang bersesuaian atau perbandingan sisi yang senilai atau yang sebanding. Kemudian pasangan sudut yang bersesuaian ya kalian lihat yang letaknya bersesuaian. P dengan E, G dengan F. Karena sudut yang bersesuaian besarnya sama, maka menulisnya sudut P sama dengan sudut E. Sudut G sama dengan sudut F, dan seterusnya. Itu pasangan sudut dan sisi yang bersesuaian pada dua buah bangun yang sebangun. Bisa dipahami ya?
Oke. Berikutnya contoh mengidentifikasi dua buah bangun yang sebangun. Misalnya diketahui 3 buah persegi panjang yang ukurannya seperti ini. Kalian disuruh menentukan manakah di antara 3 buah persegi panjang ini yang sebangun. Seperti tadi waktu kita melihat foto tadi, jadi kita bandingkan, ini bentuknya semuanya persegi panjang, berarti syarat sudutnya tidak usah dicek karena semuanya sudah sama. 90 derajat atau siku-siku. Sekarang kita lihat perbandingan sisi yang bersesuaian. Gambar I1 yang I2, kita lihat bersesuaian berarti ini 12 dibandingkan dengan 8. 8 yang ini dibandingkan dengan 6. Kita lihat perbandingannya 3/2 dengan 4/3 ini tidak sama. Karena ini tidak sama atau tidak senilai, maka I1 dan I2 tidak sebangun. I1 dan I3 kita lihat, berarti 12 dibandingkan dengan 4. Awas ya, yang panjang dengan yang panjang. 8 dibandingkan dengan 3. Ternyata perbandingannya 3/1 dengan 8/3 ini tidak sebanding, maka I1 dan I3 juga tidak sebangun. Sekarang yang I2 dan I3, ini 8 dibandingkan dengan 4, 6 dibandingkan dengan 3. Ternyata ini perbandingannya sama. Maka I2 dan I3 itu adalah dua bangun yang sebangun. Contoh yang lain, diketahui gambar seperti ini, kalian disuruh ngecek apakah dua bangun ini sebangun atau tidak. Seperti tadi, syarat sudutnya sudah tidak usah dicek karena sudah diketahui siku-siku. Syarat sisinya, kita bandingkan yang panjang 18 ini dibandingkan dengan 15. Kemudian yang 12 yang pendek ini dibandingkan dengan 9. Ternyata kalau disederhanakan, 6/5 dengan 4/3 ini tidak sama atau tidak senilai. Maka dua buah persegi panjang ini tidak sebangun. Kemudian berikutnya kita mau menentukan panjang sisi atau besar sudut pada dua buah bangun yang sebangun. Misalnya diketahui dua buah trapesium ini sebangun, kalian suruh menentukan panjang sisi AB dan panjang QR. Kalau sebangun berarti sudut yang bersesuaian besarnya sama, kalian bisa melihat ini A dengan Q, B dengan P, C dengan S, D dengan R. Ini sudut yang bersesuaian. Kemudian sisi yang bersesuaian kalian lihat AB dengan PG. Boleh dibalik misalnya AB ditulis BA boleh. AB dengan PG. Kemudian BC dengan PS. Jadi perbandingan sisi yang bersesuaian menulisnya seperti ini. Kemudian unsur-unsur yang sudah diketahui kalian tulis. AB belum diketahui, PG sudah diketahui 12, berarti AB banding 12. BC belum diketahui, PS sudah diketahui 7,5. Kemudian CD diketahui 6, RS diketahui 9, dan DA 4. Kemudian RG-nya belum diketahui. Maka kita mendapatkan bentuk seperti ini, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Kemudian untuk menentukan panjangnya AB, kita lihat perbandingan yang memuat AB itu siapa. Kemudian perbandingan yang lain yang dua nilainya sudah diketahui. Berarti ini kalian menggunakan AB dibanding 12 sama dengan 6 dibanding 9. Ini AB dibanding 12, 6 banding 9. Terus kita kalikan silang. AB dengan 9, 6 dengan 12. Boleh langsung dikalikan silang. Atau kalau bisa disederhanakan, kita sederhanakan dulu. Ini 6 banding 9, sama-sama dibagi 3, itu dapatnya 2 banding 3. Lihat penyebutnya, ini 3, ini 12, masih bisa disederhanakan. Dibagi 3, ini dapat 1, yang 12-nya dapat 4. Sudah sederhana, baru kita kalikan silang. AB dikalikan 1, sama dengan 4 kali 2, berarti AB-nya 8 cm. Mencari panjangnya QR. Kita lihat yang ada QR-nya ini 4 banding RG. Kemudian yang satunya yang sudah diketahui ini. 6 banding 9 sama dengan 4 dibanding RG. Disederhanakan tadi 2 banding 3. Ini 2 dengan 4 masih bisa disederhanakan. Bagi 2 ini 1, ini 2. Berarti kalikan silang 1 kalikan RG itu RG. 3 kalikan 2, 6. Berarti RG atau QR panjangnya 6 cm. Gitu ya, bisa nggih? Nah, contoh yang lain, ini diketahui dua buah trapesium ini sebangun. Tentukan nilai A, B, dan C. Kalau tidak diketahui nama titik sudutnya, langsung kita lihat.
sisi yang bersesuaian. Mana yang bersesuaian? A, lihat letaknya nggih, bersesuaian dengan 18. Kemudian 20 ini bersesuaian dengan 15. 16 ini lihat sudutnya bersesuaian dengan B. Kemudian 10 ini bersesuaian dengan C. Ini perbandingan sisi yang bersesuaian. Mencari A, kita gunakan yang ada A-nya. A dibanding 18. Kemudian yang lain yang dua-duanya sudah diketahui. 20 banding 15. Kita sederhanakan. Dibagi 5, 4 banding 3. 3 dengan 18 masih bisa disederhanakan. 6 dengan 1 kalikan silang. A kalikan 1A. 6 kalikan 4, 24. Berarti A panjangnya 24 cm. Mencari B. Lihat yang ada B-nya 16 banding B. Yang lain 20 banding 15. Disederhanakan dulu. Baru dikalikan silang. 1 kalikan B. 3 kalikan 4, 12. Berarti B panjangnya 12 cm. Begitu juga yang C. 10 banding C dengan 20 banding 15 ini disederhanakan. Kemudian kita kalikan silang 2 kalikan C, 2C. 3 kalikan 5, 15. Berarti C-nya 15 dibagi 2, 7,5. Begitu ya. Ini kita sudah belajar cara menentukan panjang sisi atau besar sudut pada dua buah segitiga, dua buah bangun datar yang sebangun. Kalian cermati lagi soal-soalnya. Kalau perlu ditulis, ditulis. Kemudian kalau sudah paham, silakan kalian kerjakan kuisnya. Itu juga yang lain, soal-soal yang lain bisa dicoba di rumah. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan selalu berdoa semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa belajar tatap muka di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.